wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahira, NIM 2079556. Saya mahasiswi dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Pada video kali ini saya akan mensimulasikan model pembelajaran Problem Basic Learning atau biasa disebut dengan PBL yang ditujukan pada siswa-siswi SMP kelas 9, yang dimana video model pembelajaran ini ditujukan sebagai untuk memenuhi salah satu tugas final dari mata kuliah model pembelajaran. Baik teman-teman, silahkan menyaksikan simulasi model pembelajaran berikut ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, pada hari ini kita akan membahas tentang tabung dan kerucut. Ya, sebagaimana pekan lalu kita telah mempelajari tentang ciri-ciri dari tabung dan kerucut. Dan pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang cara untuk menyelesaikan masalah konseptual mengenai volume ataupun luas alas dari permukaan bangun ruang sisi lengkung, tabung, dan kerucut. Baik, sebelum melanjut materi atau memasuki materi untuk hari ini, saya ingin mereview materi dari pekan lalu. Baik anak-anak, apakah ada yang bisa menjelaskan atau menyebutkan ciri-ciri dari tabung dan kerucut yang telah dijelaskan minggu lalu? Ya, untuk Ani silahkan. Ya, baik. Untuk ciri-ciri tabung yaitu terdiri dari bagian tutup, alas, dan selimut, memiliki 3 sisi, memiliki 2 rusuk, yaitu rusuk, alas, dan tutup, dan tingginya berupa garis tegak lurus. Sedangkan ciri-ciri kerucut yaitu bangun ruang yang berbentuk limas yang alasnya berbentuk lingkaran, memiliki 2 sisi, memiliki 1 rusuk, dan memiliki 1 titik puncak. Ya, betul sekali. Terima kasih Ani atas jawabannya. Coba mari kita tepuk tangan untuk Ani. Ya, oke. Ya, baik. Seperti gambar yang di atas, apakah ada yang bisa menunjukkan yang mana benda yang menyerupai kerucut dan yang mana benda yang menyerupai tabung? Ya, Ali silahkan. Yang pertama kerucut, yang kedua tabung. Ya, betul sekali. Coba Ali jelaskan mengapa gambar nomor 1 bisa dikatakan menyerupai kerucut dan benda nomor 2 itu dikatakan menyerupai tabung. Ya, silahkan. Yang pertama disebut kerucut karena memiliki bentuk seperti limas yang alasnya berbentuk lingkaran dan memiliki 1 rusuk dan 1 titik puncak. Yang kedua disebut tabung karena memiliki tutup, alas, dan selimut dan memiliki tinggi yang berupa garis tegak lurus dan memiliki 2 rusuk. Ya, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk Ali. Ya, baik. Sepertinya kalian semua telah memahami apa yang dimaksud dengan tabung dan kerucut. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang rumus-rumus dasar untuk menentukan volume dan luas permukaan tabung dan kerucut. Untuk yang pertama, tabung. Volume tabung yaitu dengan luas alas kali tinggi atau 22/7 dikali jari-jari kuadrat dikali tinggi. Adapun luas selimutnya yaitu 2 dikali 22/7 dikali jari-jari dikali tinggi. Dan untuk luas permukaannya yaitu 2 kali 22/7 dikali R dikali R ditambah T. Sedangkan untuk kerucut, volume kerucut yaitu sepertiga luas alas kali tinggi, yang dimana sepertiga dikali 22/7 dikali jari-jari kuadrat dikali tinggi. Adapun luas selimutnya yaitu 22/7 dikali jari-jari dikali dengan garis pelukis atau S. Kemudian luas permukaannya yaitu 22/7 dikali jari-jari dikali R ditambah S. Dan perlu kita garis bawahi bahwa ada perbedaan antara
tabung dan kerucut, yang dimana kerucut ini memiliki garis pelukis yang disimbolkan dengan S. Ya, baik, mungkin ada pertanyaan atau tidak ada? Oke, kita lanjut. Ya, baik anak-anak, sepertinya kalian telah memahami yang mana yang dinamakan tabung dan kerucut. Sebagaimana yang telah dijelaskan pekan lalu bahwa ciri-ciri tabung dan kerucut, kalian dapat mengetahui benda-benda apa saja yang dapat dikatakan sebagai tabung ataupun kerucut. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan materi kita hari ini, yaitu bagaimana menyelesaikan konseptual ataupun masalah konseptual yang berkaitan dengan volume dan luas permukaan dari bangun ruang, tabung, dan kerucut. Baik, sebelum itu Ibu akan menyampaikan masalah yang akan dibahas pada pertemuan kali ini. Tolong didengarkan dengan baik-baik apa masalah yang akan diselesaikan pada hari ini. Masalah yang pertama yaitu Dayu mempunyai topi ulang tahun berbentuk kerucut. Jika tinggi topi tersebut adalah 15 cm dan diameternya yaitu 14 cm, berapakah volume topi ulang tahun tersebut? Dan permasalahan keduanya yaitu Edo membeli sebuah susu kental manis yang kemasannya berbentuk tabung. Jika tinggi kemasannya 10 cm dan diameter alas 7 cm, berapakah volume susu kental manis yang dibeli Edo? Ya, itu adalah masalah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke, kalau begitu sekarang tolong berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ya, sudah semua? Oke. Ya, sebelum lanjut, Ibu ingin bertanya dulu, apakah kalian telah memahami tentang masalah yang Ibu paparkan tadi? Coba salah satu di antara kalian, apa kira-kira yang harus kita lakukan terlebih dahulu setelah mengetahui permasalahan yang telah Ibu paparkan tadi? Ya, silahkan Adi. Ya baik, yang pertama kita mengumpulkan datanya, yaitu dengan menentukan yang mana tinggi dan diameternya atau jari-jarinya. Ya, benar sekali Adi. Tepuk tangan dulu untuk Adi. Baik, sepertinya kalian telah memahami masalah yang akan dibahas pada pertemuan kali ini. Ibu akan membagikan lembar kerja bagi setiap kelompok. Tolong setiap kelompok menuliskan di sini nama kelompoknya, kemudian menuliskan apa-apa saja hasil diskusi kelompok kalian. Yang nantinya hasil diskusi kalian ini akan kalian presentasikan di depan kelas. Kemudian jangan lupa setiap anggota kelompok harus berpartisipasi dalam mengerjakan atau menyelesaikan masalah yang telah Ibu paparkan tadi. Baik, ini untuk kelompok 1, kelompok 2, dan ini kelompok 3. Baik, karena semua kelompok sudah saya bagikan lembar kerjanya, silahkan kalian kerjakan dengan aktif. Diharapkan semua anggota aktif ya, jangan hanya 1 atau 2 orang yang mengerjakan tugas ini. Oke? Oke anak-anak, baik. Apakah semuanya sudah selesai? Oke, karena semuanya sudah selesai, Ibu akan meminta satu kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Saya minta kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Baik, saya persilahkan untuk kelompok 2. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 akan memaparkan hasil kerja kelompok kami.
atau 1/2 dikali 14, sehingga diperoleh 7 cm. Kemudian untuk volume kerucutnya yaitu 1/3 dikali luas alas dikali tinggi, sama dengan 1/3 dikali pi kali r kuadrat dikali t, sama dengan 1/3 dikali 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali 15. P-nya sama dengan 1/3 dikali 15 dikalikan dengan 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali 15, sama dengan 5 dikali 22 dikali 7 dikali 15. Untuk volume kerucutnya diperoleh 11.550 cm3. Ya baik, untuk permasalahan kedua kita peroleh T-nya sama dengan 10 cm, D-nya sama dengan 7 cm, sehingga jari-jarinya yaitu 1/2 dikali D atau 1/2 dikali 7 sama dengan 3,5 cm. Jadi untuk volume tabungnya yaitu luas alas kali tinggi sama dengan pi kali r kuadrat dikali t, sama dengan 22/7 dikali 3,5 dikali 3,5 dikali 10, atau sama dengan 22/7 dikali 3,5 dikali dengan 35, sama dengan 11 dikali 35, sehingga diperoleh volume tabungnya yaitu 385 cm3. Mungkin itulah yang dapat kami sampaikan mengenai hasil kerja kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Baik, itu tadi pemaparan dari teman kita. Baik, apakah ada yang ingin menambahkan atau memberi penjelasan mengenai masalah kita kali ini? Oke, tidak ada. Baik, sepertinya kalian semua sudah paham apa yang kita bahas hari ini. Oke, coba siapa yang bisa menjelaskan atau merangkum apa-apa saja yang telah kita bahas pada pertemuan pekan lalu dan sekaligus pada pertemuan kali ini? Ya, coba Dewi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang saya pahami yaitu ciri-ciri tabung terdiri atas bagian tutup, alas, dan selimut, dan tingginya berupa garis tegak lurus. Kemudian ciri-ciri kerucut yaitu berbentuk limas yang alasnya berbentuk lingkaran, memiliki satu rusuk, satu titik puncak, dan jaring-jaringnya yaitu lingkaran dan segitiga. Kemudian rumus tabung, rumus volumenya yaitu luas alas kali tinggi, luas selimutnya 2 kali 22/7 dikali R dikali T, dan luas permukaannya 2 kali 22/7 dikali R dikali R tambah T. Dan untuk kerucut, volumenya yaitu 1/3 luas alas kali tinggi, dan luas selimutnya yaitu 22/7 kali R dikali garis pelukis Ya, S. betul sekali. Terima kasih Dewi. Tepuk tangan untuk Dewi. Ya, sepertinya kalian semua telah memahami ya materi kali ini. Perlu kita ketahui atau perlu kita ingat, dalam menyelesaikan masalah kita harus menganalisisnya terlebih dahulu. Sebelum menyelesaikan sesuatu masalah, kita harus menganalisis apa masalah yang akan kita bahas ini. Oke, sepertinya cukup sekian pertemuan kita kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.